أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kata-kata indah dari saya. Pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga, aku sayang kepada orang tuaku dan aku sayang kepada kalian semuanya. Nah, sekarang kita melanjutkan mengaji surat An-Nisa ayat 18 yang insya Allah sampai ayat 23. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Demikianlah tadi belajar tartil ya. Sekarang kita belajar tafsirnya. Apa sih maknanya? Apa isi kandungannya? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari membaca firman-firman Allah surat An-Nisa ayat 18 yang insya Allah nanti sampai ayat 23. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat 18. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Nah, sekarang kita ambil pelajaran dari ayat 18 ini ya. Ternyata tobat itu enggak diterima Allah itu yang bagaimana ya? Apabila kamu berbuat kejahatan di dunia ya, contohnya berbuat kerusakan, penjajahan, berbuat ketidakadilan, menzalimi yang melampaui batas, berbuat yang semena-mena ya, itu kejahatan-kejahatan tidak diampuni Allah kalau tidak bertobat ya. Kalau tidak bertobat, tidak diampuni oleh Allah sampai akhir hayatnya ya, enggak bertobat. Nah, makanya enggak diampuni oleh Allah. Ya, kalau nyawa itu sudah di kerongkongan, ibaratnya nafas sudah di kerongkongan ya, sudah tidak diterima tobatnya. Makanya kita doakan orang-orang yang jahat, bengis, kejam, zalim, membunuh, membantai, merusak rumah ya. Orang-orang yang kejam seperti itu ya, merampok tanah, merampok harta ya, menjajah, semoga mereka bertobat sebelum mati ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terus siapa yang diterima tobatnya? Kok tobat itu kok
sampai menjelang ajalnya, kalau enggak istighfar nenggok Gusti Allah enggak diterima. Tetapi kalau mereka itu masih tahap dalam normal ya, seperti masih bisa bicara, masih bisa aktivitas ya, mumpung masih diberi nafas ya, yang sempurna ya, bertobatlah. Walaupun dosamu seisi bumi dan langit, tetapi kalau kamu bertobat ya, tidak memerangi, tidak merampok, tidak membunuh, ya, berhenti ya menyakiti orang dan memberikan hak kepada orang yang menjadi haknya, maka mereka itu akan diampuni. Nah, ya. Kemudian dia istighfar kepada Allah. Nah, kalau punya salah kepada Allah. Tapi kalau salah kepada manusia, ya minta maaf kepada manusia. Gitu. Apabila dia menzolimi manusia, ya dikembalikan hak-haknya. Nah, agar diampuni. Tapi kalau tidak sama sekali minta ampun kepada Allah, sudah tidak. Beriman kepada Allah dan Rasulnya sudah tidak. Terus mereka menjajah, merampok tanah, membunuh orang, mengusir orang pribumi. Nah, kejahatan-kejahatan ya, yang sangat kejam ya, itu nggak akan diampuni kalau ajal sudah menimpa pada mereka. Kalau nafas sudah sampai kerongkongan sudah nggak diterima. Nah, gitu loh. Jadi walaupun dosamu seisi langit, seisi bumi, mumpung masih diberi nafas yang sempurna, bertobatlah sebelum mati. Karena mati nggak diterima ya tobatnya. Dan apabila orang itu kafir, tidak mengimani Allah, tidak mengimani Nabi Muhammad utusan Allah ya, itu kan kafir ya. Bertobatlah sebelum mati. Kalau kamu bertobat sebelum mati, insya Allah diampuni segala dosamu. Tetapi kalau sudah mati, sudah nggak diterima. Nanti di alam barzah sana ya, kamu bisanya hanya menyesal, ingin dihidupkan kembali ke dunia agar bisa bertobat, bisa beriman kepada Allah, bisa beriman kepada Nabi Muhammad utusan Allah. Lah mumpung masih di dunia ya, masih diberi kesempatan ya, mereka orang-orang yang kafir ya, semoga dapat hidayah Allah ya, bisa menjadi orang-orang yang beriman. Sebab kalau tetap kafir, tetap jahat ya, maka akan disediakan siksa yang sangat pedih. Di mana? Di alam barzahnya disiksa. Terus nanti di hari kiamat disiksa. Ya, kemudian tempat kesudahannya, pol-polnya itu di neraka, disiksa selamanya. Na'udzubillahi min zalik. Sekarang ayat 19 menerangkan tentang cara bergaul dengan istri. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, inilah cara-cara bergaul dengan istri ya. Wahai orang-orang beriman, kenapa kok ya diperingatkan orang-orang beriman? Lah, karena pernikahan itu bagi Allah itu yang dihalalkan itu kan orang-orang beriman, bukan orang kafir ya. Makanya menyampaikan kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Nah, bukan selain orang beriman, yang enggak beriman ki pernikahannya enggak sah maksudnya. Wangi lek orang enggak mempercayai Allah Tuhannya, tidak mempercayai Nabi Muhammad utusannya. Walaupun mereka itu menikah ya berulang-ulang kali tanpa dengan karena Allah ya, itu sudah enggak sah. Ya. Makanya yang dikatakan oleh Allah di sini adalah orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang beriman ini piye? Nah, orang-orang yang beriman iman kepada Allah ini orang yang
percaya bahwa Allah itu Tuhannya, ya, Nabi Muhammad utusannya, ya, beriman Allah itu menciptakan malaikat, beriman kepada Allah bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya, bahwa percaya pada Allah bahwa Allah itu mengutus seorang utusan, ya, Rasul Allah. Terus beriman kepada apalagi hari kiamat, ya. Terus beriman lagi kepada qada-qadarnya Allah. Itu orang-orang yang beriman. Makanya di sini adab dalam cara bergaul dengan istri yang dihalalkan hanya orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan orang fasik, tetapi orang-orang beriman. Mempusakai wanita dengan calon paksa, ya, enggak halal. Jadi enggak oleh, no. Kalian sudah bercerai, ya, maksudnya suami istri itu sudah bercerai, maka bolehkanlah istrimu itu menikah dengan apa? Laki-laki lain, no. Jangan menyusahkan mereka. Jadi elek wis pisah-pisahan, biarkanlah. Nah, sing lanang yo ben nikah, sing wedok yo ben nikah, ngono lho. Terus apabila, ya, kamu itu membelikan harta kepada mereka, oh jembuk tarik neh. Sesuatu yang sudah diberikan itu oh jembuk tarik neh. Nah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji, contohnya begini, ya. Contohnya seorang istri itu memang waktu jadi istrinya dibuatkan rumah, ya. Dibuatkan rumah, ya. Terus kemudian apa? Pisah. Nah, otomatis istrinya itu tetap mempunyai hak rumah itu tak. Nah, lah istrinya itu mungkin melakukan perbuatan keji, ya. Terus akhirnya bagi kamu ambil lagi harta yang kamu berikan. Itu dibolehkan karena apa? Mereka melakukan perbuatan keji, ngono lho. Tapi ojo ning Al-Qur'an yo diterangke enek wong lanang yang pengen rampas harta yang telah diberikan kepada istrinya dengan menuduh istrinya melakukan perbuatan keji sehingga hartanya bisa ditarik. Na'udzubillah min dzalik, itu kejahatan, ya. Allah yang Maha Tahu, itu tidak boleh, ya. Gitu loh yang dimaksud, ya. Jadi hak rumahnya itu cuma buat anaknya aja gitu, ngono loh. Terus lek seumpama, ya, wis pisah-pisahan, ya. Seumpama mempunyai anak, ya, tetaplah jaga silaturahim, ngono lho. Apa iki pergaulannya tetap baik, ngono lho, ya. Jadi jangan sampai terus akhirnya bermusuhan, kasihan anak-anaknya. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, kon sabar. Kuwi suami istri, ya, suami istri contohnya lek jadi suami istri ngono kaya. Apabila ada sesuatu yang tidak disukai dari seorang istri atau suami, ya, sebaliknya, tapi kon sabar. Sebab Allah menciptakan kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, baik di pihak suami maupun di pihak istri, ya. Contohnya kalau istri itu memang diciptakan Allah kebaikan yang banyak, ya. Ya, kalau seorang suami tidak menyukai istrinya, kon sabar, mungkin dia tidak menyukai sesuatu, ya. Tapi seorang istri itu diberi keistimewaan oleh Allah yang banyak, loh. Kon bersabar. Begitu juga seorang istri apabila, ya, tidak menyukai sesuatu, ya, terhadap suaminya, kon bersabar, ya. Ada yang istimewa, ada yang mempunyai nilai lebih, ya. Allah menciptakan kebaikan pada suaminya, loh. Kon bersabar. Nah, kecuali memang melakukan perbuatan keji wis enggak kena ditoleransi, ya. Itu termasuk sudah hukum Allah yang menentukan. Itulah cara-cara bergaul dengan istri bagi orang-orang yang beriman, ya. Jagalah, ya, pernikahan itu suci, pernikahan itu sakral, ya. Jangan sampai cerai. Sebab apa, ya? Cerai itu memang dihalalkan, tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kurang sabarnya orang, ya. Makanya di sini disuruh sabar, ya. Suami istri itu disuruh bersabar, ya. Disuruh bersabar kalau tidak menyukai istrinya karena ya mungkin nggak senang pada sesuatu, ya. Tapi banyak kebaikannya, Bayangkan
seorang istri itu menjaga agar seorang suami itu tidak berbuat zina loh ya, menjaga kehormatan suaminya. Nah, begitu juga seorang suami ya, menjaga kehormatan istrinya. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu saling menjaga, saling menjaga agar tetap bersatu. Nah, karena apa? Banyak manfaatnya, banyak kebaikannya orang itu kalau berumah tangga. Nah, bahkan orang-orang yang berumah tangga itu termasuk menyempurnakan ya separuh dari agamanya. Subhanallah. Jadi orang-orang menikah, orang-orang yang dalam berkeluarga itu memang umatnya Kanjeng Nabi ngono lho. Lah Kanjeng Nabi ki yo nikah, umatnya yo nikah. Hidup dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga lahirlah generasi-generasi umatnya Nabi Muhammad yang banyak, yang nanti di akhirat dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Umatnya banyak, ya disyukuri oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillah, umatnya banyak, sehingga banyak yang masuk surga. Lanjut ayat 20. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Nah, inilah yang kumaksud ya. Tadi kan diterangkan ya, apabila kamu itu memberikan hartamu kepada istrimu ya, yo bene serahkan sing ikhlas loh. Kecuali memang istrimu tuh berbuat laknat ya. Terus akhirnya kamu ambil. Terus akhirnya kau pasrahkan kepada anakmu. Terus istrinya nggak berhak, itu boleh kalau berbuat laknat ya. Tetapi kalau istrinya itu memang seorang wanita yang solehah, wanita yang tidak berbuat keji, ya terus kemudian kamu pisah dengan istrimu ya. Terus harta-harta yang telah diberikan kepada istrimu itu aja mbok ambil ngono lho ya. Wong sesuatu yang sudah diberikan, apalagi sudah berjuang ya istrimu itu, apalagi kamu sampai sudah mempunyai anak ya. Berjuang untuk melahirkan itu kan taruhannya nyawa. Nah, mendidik, mengarahkan anak-anakmu. Nah, perjuangan istrimu itu berat, walaupun kamu sudah pisah, sudah cerai. Harta yang telah diberikan kepada istrimu itu ojo mbok tarik. Lho, iki peringatan Al-Qur'an. Nah, lan ojo sampai menuduh istrimu berbuat keji sehingga hartamu bisa kamu tarik kembali. Kan wong lanang sing nggak bertanggung jawab, orang laki-laki, seorang suami yang jahat, akhirnya kan menuduh istrinya. Jadi barang-barang yang sudah diberikan ditarik kembali dengan tuduhan istrinya berbuat keji. Padahal istrinya solehah, aslinya ngono sing jahat sing lanang, ya. Mungkin dia menceraikan istrinya, ingin menikah dengan yang lebih muda, lebih yang ia sukai sesuai hawa nafsunya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kamu akan menanggung dosa yang nyata. Karena Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar apa yang di dalam hatimu. Ya, gitu loh yang dimaksud. Sekarang ayat 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Nah, bagaimana kamu mengambil kembali? Ya maksudnya harta-harta yang kamu berikan kepada istrimu, bagaimana kamu keambil? Sedang kamu itu masih bersatu ya, nggak bisa ya. Mungkin ya sesuatu yang sudah diberikan kepada istrinya ya, ini nggak boleh diambil, apalagi masih tahap suami istri, nggak boleh. Walaupun kamu menikah lagi dengan wanita lain ya, terus harta yang telah kau berikan terhadap istrimu ya, jangan diambil, Jadi
suami istri jangan saling menzolimi. Kan suami istri kan satu ya, satu kesatuan ya. Seorang suami wajib menafkahi istri ya. Kalau istri sudah dinafkahi ya, jangan ditarik kembali ngono lho. Wong istri itu apabila masa ayo kembali kepada suaminya, masih bercampur, masih saling membutuhkan dan sebagainya ngono lho maksudnya ya. Semakin luas penjelasannya. Jadi perjanjian suami istri ya, yang kuat contohnya itu seperti ini. Sebelum menikah itu mengadakan perjanjian ya. Contoh, aku kalau nanti kau nikahi jangan kamu madu ya. Nah itu perjanjian ya dari awal. Kalau sudah berjanji harus ditepati, nggak boleh menikah lagi. Nah seperti itu. Nanti aku kalau kamu nikahi jangan aku dicerai ya. Itu perjanjian sebelum nikah. Nah, jadi perjanjian sebelum menikah ya itu selalu ditepati seharusnya. Nah itu diperkuat. Makanya seorang suami istri itu bersatu, jangan saling menzolimi. Kalau sesuatu yang sudah diberikan istrinya jangan ditarik. Apalagi masih tahap masih campur, masih suami istri, masih ada hubungan suami istri ya. Gitu loh. Karena seorang suami butuh istri ya, istri pun juga butuh seorang suami. Jadi saling melengkapi. Itulah tata cara bergaul ya orang-orang yang beriman terhadap istrinya. Lanjut, kita menerangkan beberapa hukum perkawinan ayat 22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Nah, jadi gak oleh mengawini seorang ibu. Nah, jadi ibu ini itu tidak boleh dikawini ya. Kecuali ya belum dikawin ya. Nah, maksudnya belum kawin gitu belum digauli. Contohnya bagaimana ya? Contohnya menikah ya, kemudian belum campur, kemudian ayahnya meninggal, nah seperti itu bisa. Jadi menikah itu belum sampai ada hubungan ngarani badan, sudah meninggal, nah gitu. Atau seorang ayah tiri tidak boleh mengawini anak tirinya ya, seperti itu pula ya. Jadi kecuali ya memang ibunya itu belum dicampuri ya, nikah ya, bapak menikahi ibunya ya, terus kemudian belum sampai campur ya, belum sampai hubungan badan, kemudian ibunya meninggal. Nah, maka ya ia boleh menikahi anak tirinya. Maksudnya seperti itu ya. Insya Allah ya, memang tidak boleh mengawini ibu. Walaupun ibu tiri lah, gak boleh. Pokoknya seorang ibu tidak boleh dikawini, itu perbuatan keji. Menawis titik. Sekarang 23. Ada pertanyaan, seumpama begini. Lah itu Siti Zulaikha itu kan ibunya Nabi Yusuf, tapi kok boleh menikah? Itu pertanyaan yang apa itu biasanya dipertanyakan. Ya itu lain. Nabi Yusuf dan Zulaikha itu orang lain, bukan ibu. Orang ngarani bukan ibu tiri, bukan. Tapi orang lain mengaku kau jadikan anak. Jadi orang lain, Siti Zulaikha itu orang lain, bukan siapa-siapa, anak angkat lah ngarani. Anak angkat Yusuf ini. Nabi Yusuf itu anak angkat. Nah, itu orang lain boleh menikah ya. Memang bukan ibunya ya. Nah,
ceritanya kan seperti itu. Hati-hati, mereka bukan muhrim ya. Tetap harus jaga jarak ya, sebagai seorang Islam ya. Tapi kalau beragama lain ya mungkin budayanya kan nggak sama ya. Budayanya bebas. Tapi lah kalau agama Islam mempunyai anak angkat itu selalu jaga jarak dan mengerti hukum, dan menyentuhnya pun tetap batal itu nih. Atau bukan anak ya, wong liya ya, sing diaku anak. Nah, gitu loh ya. Sekarang ayat 23. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, anak tiri, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu. Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Sekarang diterangkan satu persatu ya. Ini sing diharamkan dikawini sapa ibu. Ibu mau mbok kawini. Dosa durhakawi. Terus anak perempuan ku yang gak oleh dikawini. Anak wedok dikawin gak oleh, dosa. Terus saudara-saudaramu gak oleh saudara perempuannya dinikahi. Menikah dengan saudara itu gak boleh. Ada pertanyaan, lah Qabil dan Labuda malah kon nikah. Terus Iklimah malah kon nikah karo Habil. Lah itu kan masa zamannya Nabi Adam kan gak enak liyane. Ya menikah dengan saudara. Tapi syariatnya kan syariatnya Nabi Muhammad loh ya. Gak oleh menikahi saudaranya, haram. Terus saudara-saudara bapakmu yang perempuan gak oleh, bude gak oleh. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan gak oleh, bude gak oleh dinikahi. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, ponakan kuwi enggak oleh dinikahi. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ponakan kuwi enggak oleh dinikahi. Ibu-ibumu yang menyusui kamu, ibu susu ya enggak oleh dinikahi. Wong saudara perempuan persesuan kuwi enggak oleh dinikahi. Terus ibu-ibu istri mertua kuwi yo gak oleh dinikahi. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu kuwi yo gak oleh dinikahi, anak tiri ki gak oleh dinikahi. Dari istri yang telah kamu campuri. Gak oleh. Lah yang diterangkan lek wis dicampuri seorang istri ya. Kuwi gak oleh mengawini anaknya lho. Kecuali istrinya itu dinikahi nek akad nikah bar ngono pingsan terus bablas mati ku ngantek dicampuri, maka gak dosa seumpama anaknya mau dinikahi. Gak dosa. Mergo gung campur lho. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, baik maupun diceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, anaknya. Contoh menikah ya. Kemudian istrinya meninggal atau istrinya diceraikan sebelum dicampuri, otomatis dia boleh menikahi, enggak dosa menikahi anaknya. Karena hubungannya campur, lek wis campur ya enggak boleh. Walaupun lah ngene, seumpama dicampuri 1 hari kemudian bercerai,
Ya mangga gak oleh, mergo wis campur. Lek wis campur kuwi berarti gak oleh menikahi anak tiri, ngono. Iki masih dijelasne ugung campur. Ugung campur ugung ada hubungan badan, ugung antek jima wis titik. Lek ora diterangne secara gamblang ngono kok gak paham. Gak usah malu-malu menerangkan ilmu, kok malah salah paham. Ya, jadi boleh lek memang ugung campur oleh mengawini anaknya. Lanjut, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu. Gak oleh menantu kuwi iki gak oleh dinikahi ibaratnya suamimu meninggal ya. Mertua itu bangga tetap jadi mertua. Enggak eneng mantan mertua ini enggak eneng. Nah, seperti itu ya. Jadi gak boleh dinikahi. Haram hukumnya. Lanjut. Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Gak oleh yoan. Dua saudara dinikahi. Itu gak boleh. Contoh yang diperbolehkan ya, kalau saudaranya itu diceraikan atau sudah meninggal, baru boleh menikahi saudaranya. Nah, boleh. Tetapi menikahi dua-duanya ya, yang bersaudara kuwi tidak boleh. Diharam nih. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau ya, maksudnya seperti itu ya. Istri yang pertama diceraikan ya, utawa istri pertama kuwi iki meninggal baru menikahi adiknya. Nah, gak apa-apa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wis dituang nih dari awal sampai akhir ya. Nanti kalau ada kurang paham, ada salah paham, bisa diluruskan ya. Karena kami ya ada keterbatasan dalam pemahaman ya. Kalau ada yang benar boleh diikuti, kalau ada yang salah mohon dikritisi untuk membangun kedepannya menjadi orang yang lebih mengerti, ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dan sebagainya boleh disampaikan. Sebab ilmu itu pasti ya. Ilmu itu pasti dari Allah ya, dari hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Demikian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.